Selamat siang, Bang. Siang nggak? Kami dari jurusan kimia mau nanya-nanya sebentar ke orang abang, boleh, Bang? Boleh nggak? Sebelumnya nama abang ini siapa? Saya Rangga Pranata Utama. Oke, Abang Rangga. Nama saya Dito Ditersandi. Oh, Abang Dito. Jadi Bang Rangga dan Bang Dito ini dari jurusan mana ya? Kalau saya dari Fakultas Teknik, Prodi D3 Teknik Mesin. Oh, teknik mesin. Saya Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling. Oh, oke. Makasih ya, Bang. Kami mau nanya nih, orang abang sering nggak datang atau berkunjung makan siang di sini? Kalau saya pribadi sih jarang. Oh, Bang Rangga jarang ya, Bang Dito? Kalau saya dan teman-teman jarang juga kemarin. Oh, berarti jarang ya. Tapi bisa lah ya menilai gimana lingkungan di sekitaran kantin Gerbang 4 ini. Jadi saya mau nanya Bang, jadi menurut Abang lingkungan sekitar kampus ini tertera rapi atau bersih setelah Abang datang ke lingkungan ini? Untuk tempat ini ya setelah ada renovasi mungkin terlihat lebih rapi, bersih, tertata gitu ketimbang sebelumnya. Dibanding sama yang sebelumnya ada peningkatan lah ya, Iya. Bang. Untuk Abang Dito sendiri gimana? Sama seperti yang kakak katakan, mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Namun hanya saja jam-jam tertentu seperti jam istirahat, nampak sampah mulai berserakan, Kak. Jadi awal Abang pertama kesini, jadi kan kita bilang jarang nih Abang datang ke sini. Yang berarti apa pernah Abang mengalami seperti gangguan dari nyamuk, sampah-sampah yang berserakan, atau seperti melihat kondisinya ini apa Abang terganggu apa gimana? Kalau masalah terganggu sih terganggu kalau akibat kotoran atau apa. Tapi kalau ya hewan-hewan ini kan kita nggak tentu juga bisa dihilangkan atau enggak. Ya itu saja sih terganggunya. Untuk Abang Dito? Sedikit terganggu sih apabila kan banyak dari teman-teman ada yang membawa rokok, yang menghisap rokok, dia asapnya sedikit mengganggu bagi saya. Oke Bang, terima kasih. Terus menurut Abang pihak kampus sudah memberikan yang terbaik gak untuk menjaga ketidaknyamanan atau hal-hal yang membuat lingkungan sekitar ini menjadi rusak? Apakah pihak kampus sudah memberikan hal yang terbaik? Menurut Abang gimana Bang? Ya mungkin kalau dilihat dari situasinya adanya tempat sampah atau apa mungkin bisa mengurangi sih seharusnya. Tapi kesadaran mahasiswanya sendiri juga. Berarti untuk dari pihak kampus sudah menjalankan menaruh tempat-tempat sampah di setiap sudut untuk menanggulangi lingkungan yang kotor ya, Bang. Itu dari pihak kampus. Cuman ada beberapa mahasiswa yang masih denial gitu ya. Untuk Abang Dito gimana? Menurut saya dimulai dari perubahan lingkungan yang ada di tempat ini itu sudah ada partisipasi dari pihak kampus ya. Hanya saja perlu peng-upgradean lebih bagus seperti harus sedianya tong sampah yang lebih banyak. Biar ini ya mahasiswa-mahasiswinya nggak malas ya, Bang ya, buang sampah buang sampah ke tempat sampahnya. Jadi untuk pertanyaan terakhir Bang, menurut Abang sekalian gimana masyarakat masih rendah kah untuk atau pihak kampus dan mahasiswa kesadarannya masih rendah dalam membuang sampah kepada tempatnya atau menjaga lingkungan sekitar kampus? Bagaimana yang Anda lihat? Kalau dilihat sih emang masih kurang ya untuk kesadaran setiap masing-masing mahasiswanya maupun kemungkinan sih kalau yang lebih berumur atau yang udah dosen atau bapak-bapak mungkin sih masih sadar sih. Tapi kalau yang mahasiswa ini kan mungkin karena kasihkan ngobrol atau apa kan tinggal sebuang seenaknya aja gitu. Kalau menurut saya sih pada personil kampus-kampus itu maksudnya kan ada yang sadar dan tidak. Misalnya ada yang sadar namun ada beberapa tong sampah yang penuh. Jadi menempatkan sampah sembarangan seperti itu sih. Untuk terakhir dari saya nih, ada nggak kira-kira saran dari Abang gimana cara menanggulangi sampah-sampah tadi sama tadi kan orang Abang bilang cukup terganggu ya sama nyamuk-nyamuk ini. Ada nggak saran dari Abang untuk kampus maupun mahasiswa-mahasiswi di Unimed ini untuk menanggulangi banyaknya sampah dan kenyamanan yang terganggu akibat nyamuk tadi? Kalau mungkin dari saya ya seperti tadi sih menempatkan tempat sampah yang lebih banyak, mungkin tempatnya dia agak diletakkan dari area tempat orang makan atau tempat duduk-duduk. Terus pengolahan sampahnya atau limbahnya dengan cara daur ulang mungkin. Oke Bang, makasih ya Bang. Untuk Abang Dito.
sama seperti Abang Rangga, penempatan tong sampah dan jumlah tong sampah harus dibanyak. Karena seperti yang tahu kalau sampah itu bertumpuk kan itu dapat menjadi sarang nyamuk juga. Oke, makasih banyak ya Bang atas waktunya. Semangat Bang. Permisi Kak, kami dari jurusan kimia ingin mewawancari Kakak. Apakah boleh Kakak diwawancarai? Iya, boleh Bang. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya David Septian Sibarani dari jurusan kimia Stambuk 22. Saya Fajanda Pakpahan. Saya Putri Nabila Azhara Sibuan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambuk 2022. Saya Suci Meisaros. Kami sama-sama dari Prodi PGSD Stambuk 22. Kak, sebelum itu saya mau melontarkan beberapa pertanyaan. Apakah Kakak bersedia menjawabnya? Ya, kami bersedia. Pertanyaan pertama saya yaitu, apakah menurut Kakak lingkungan sekitar kampus kita ini tertata rapi dan bersih? Menurut saya kurang tertata rapi dan bersih karena yang saya lihat masih banyak bangunan-bangunan yang berserakan di sekitar kampus ini yang belum terapikan. Oh, menurut kakak kampus kita ini belum rapi gitu kan kak? Terus untuk pertanyaan kedua saya, apakah Kakak pernah mengalami masalah kesehatan akibat digigit nyamuk seperti demam berdarah atau penyakit yang ditularkan nyamuk lain? Ya, saya sendiri pernah mengalami penyakit yang namanya DBD, demam berdarah. Pernah. Iya. Jadi kakak kemarin cara penanggulannya ke mana? Di saat saya terkena DBD, saat saya sebelum tahu, saya pertama cek darah dulu ke dokter. Setelah tahu hasilnya positif DBD, orang tua saya langsung membawa saya ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter, langsung diinfus. Oh iya. Terus saya ingin menanyakan pertanyaan ketiga untuk pendapat Kakak. Menurut Kakak, apakah pihak kampus ada memberikan upaya dalam mengatasi ketidaknyamanan akibat nyamuk di sekitar wilayah Unimed kita ini, Kak? Menurut saya tidak ada penanggulangan tentang nyamuk di Unimed ini. Oh, menurut kakak? Menurut saya juga tidak ada kak. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira ada nggak saran dari Kakak untuk pihak kampus dan mahasiswa di sini untuk menanggulangi masalah nyamuk dan sampah ini, Kak? Menurut saya sendiri, untuk mencegah timbulnya banyak nyamuk di sini ya, kita sebaiknya semua warga kampus Unimed ini sama-sama menjaga kebersihan lingkungan di Universitas Negeri Medan ini. Kita juga jangan membiarkan air-air tergenang di sekitar Unimed ini supaya tidak ada nyamuk yang berkembang biak di sini. Menurut kakak gimana? Dampak apa? Upaya-upaya yang dapat kita apa? Menurut saya upayanya kesadaran mahasiswa sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungannya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di Unimed ini kan banyak pohon-pohon. Menurut saya ranting-ranting yang tidak bagus dipotong gitu kak. Ini untuk pertanyaan terakhir kita, Kak. Menurut Kakak, apa sih yang membuat masih rendahnya kesadaran kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar Unimed kita ini? Dikarenakan mahasiswa yang bersifat individualistik lebih mementingkan kesibukannya sendiri daripada mementingkan kebersihan yang ada di lingkungan kampus ini. Itu ya. Menurut kakak, kurangnya kesadaran itu karena apa? Itu karena kesibukan juga kan kak. Mahasiswa kan banyak kesibukannya, jadi kurang tahu diri gitu kak. Oke, Kak. Terima kasih karena telah menjadi narasumber kami. Cukup segitu saja pertanyaan yang dapat saya berikan. Terima kasih ya, Kak. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Selamat siang Kak, saya Rosana Di Evelyn Sitorus dari kelas SKM 22B dari jurusan Kimia Stambuk 22. Boleh minta waktunya sebentar Kak untuk wawancara? Bisa Kak. Sebelumnya mau nanya nih, orang Kakak dari kelas mana, dari jurusan mana? Sebutin namanya juga ya Kak. Perkenalkan, nama saya Ira Zaranti dan ini Saya Anissa Ramawati. kami berdua dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Stambuk 22 juga. Kami dari kelas A.
Berarti Kak Ira dan Kak Nisa ya Kak. Sebelumnya Kak, ya, saya mau nanya nih, Kak Ira dan Kak Nisa kira-kira sering nggak menghabiskan waktunya kalau misalnya lagi jam kosong gini kan Kak, duduk-duduk di sini di wilayah sekitaran kampus kita? Jarang sih Kak, karena kami kalau selesai kampus biasanya ngumpul di kosan yang lain gitu. Paling kalau mata kuliahnya mepet baru duduk di kampus. Iya, sama juga Kak. Oke, berarti se-circle ya Kak. Iya, Nah, satu pertemanan. berarti baru inilah ya Kak ya, duduk-duduk di sini. Ya karena nunggu mata kuliah selanjutnya makanya di kampus aja, nggak ke kosan teman. Biar nggak jauh ya Kak, kalau naik angkot ongkos lagi. Mau nanya nih Kak, kira-kira gimana pendapat Kakak sama lingkungan di sekitaran kampus kita ini, lebih tepatnya di sekitaran teknik ya Kak? Menurut pendapat Kakak gimana? Gimana ya Kak, kalau soal lingkungan kayaknya karena ada petugas kebersihan itu tadi mungkin bisa agak terjaga lah. Mungkin kalau menurut Kak Anissa gimana? Ya lingkungannya sejuk, nggak terlalu panas karena banyak pohon juga kan di teknik ini. Ya gitu aja sih. Kalau untuk kebersihannya lumayan bersih lah. Untuk tadi orang Kakak di sini duduk-duduk sekitaran udah ada berapa lama ya Kak? Mungkin udah ada hampir 1 jaman. Dari 1 jam kurang lebih di sini, kira-kira ada nggak Kak gangguan seperti aroma yang tidak enak atau nyamuk yang sangat mengganggu? Kalau nyamuk itu otomatis ya Kak, karena kan ada banyak pohon-pohon, sampah bekas bakaran juga banyak. Kalau bau, palingan bau dari lubang WC sebelah sana ada itu Kak. Ya. Untuk Kak Nisa? Ya sama juga Kak. Oke, sependapat ya Kak. Kira-kira berarti untuk menurut Kakak wilayah Unimed masih tidak terlalu mengganggu lah ya Kak, untuk kayak kegiatan sekedar berdiskusi gitu? Kayaknya enggak sih Kak, masih aman aja. Kira-kira ada nggak Kak pendapat Kakak untuk mahasiswa-mahasiswi maupun pihak kampus sendiri agar bisa menanggulangi kayak ketidaknyamanan seperti kurangnya kebersihan yang tadi? Mungkin dari kesadaran mahasiswinya tadi aja, kayak abis makan tolonglah dibuang sampahnya, jangan nunggu petugas kebersihannya tadi gitu. Termasuk kami juga kadang-kadang suka gitu kan. Oke Kak, untuk Kak Ira? Maaf, untuk Kak Nisa? Ya sama juga sih Kak. Kalau untuk kampus kayak dibanyain lagi petugas kebersihannya biar nggak banyak sampah yang berserakan gitu. Berarti yang bisa ditanggulangi itu dari mahasiswa-mahasiswinya kesadaran diri ya Kak. Yang kedua dari pihak kampus itu memperbanyak petugas kebersihan ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Selamat siang, saya Rosanadi Evelyn Sitorus dari jurusan Kimia. Mau meminta waktunya sebentar Bang untuk wawancara, apakah Abang bersedia? Bersedia Kak. Sebelumnya boleh tahu dulu nama Abang siapa dan dari jurusan mana? Nama saya Irgi dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Kak. Maaf Bang apa? Bang Irgi dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Kak. Oke, terima kasih Bang Irdi atas waktu yang diberikan. Pertama saya mau nanya, kira-kira Bang Irdi kalau misalnya mau berdiskusi dengan teman-teman di lingkungan kampus itu biasanya menggunakan wilayah di sekitaran mana ya? Kalau untuk diskusi biasanya lebih sering di Gilab sih Kak. Berarti di ruangan tertutup ya Bang ya? Iyalah Kak, kalau bisa tertutup aja Kak. Boleh tahu nggak Bang, apa kira-kira alasannya kenapa lebih memilih ruangan tertutup? Bisa bantu ningkati konsentrasi Kak, terus kita lebih ngerasa aman juga ya kan Kak. Itu sih Kak. Kira-kira kalau misalnya untuk faktor lingkungan ada nggak yang mempengaruhi Bang Irdi nggak mau memakai wilayah di luar ruangan, seperti misalnya gangguan serangga atau sampah yang tidak nyaman dipandang? Mungkin sekitar 55% ada Kak, tapi lebih mungkin ke keramaian sekitar mungkin Kak, dan polisi-polisi gitu. Oke Bang, kira-kira ada nggak pendapat Abang tentang lingkungan di sekitaran kampus kita atau lebih tepatnya ke sekitar fakultas Abang di FBS ya Bang ya? Ya, kalau saya rasa sih cukup asri Kak kalau di sekitar kita nih Kak. Saya lihat-lihat memang bersih sih ya Bang ya, beda dari fakultas yang lain. Iya Kak, memang betul Kak. Kira-kira untuk beberapa di daerah-daerah yang lain seperti fakultas-fakultas lain, ada nggak pendapat dari Abang atau Abang pernah nggak kira-kira mengamati dari fakultas lain?
Mungkin udah untuk fakultas MIPA kali ya Kak, karena dia kebetulan satu denah sama perpustakaan, jadi lebih mungkin ditata lebih rapi Kak. Ya itu sih. Untuk FMIPA berarti kurang tertata dengan rapi ya Bang ya? Maksudnya tertata dengan rapi maksudnya Kak. Oh, berarti FMIPA 11-12 dengan FBS ya Bang ya? Tertata dengan rapi. Ya, bisa bilang gitu Kak. Kira-kira untuk lingkungan keseluruhan di universitas kita, kira-kira ada nggak Bang tanggapan Abang seperti dari sampah atau gimana? Kalau untuk sampah sih saya rasa nggak terlalu Kak, tapi mungkin untuk penataan pepohonan atau tanaman bisa lebih diakurasikan lagi pengalokasiannya Kak. Kira-kira ada nggak pendapat Abang untuk kampus maupun mahasiswa yang bisa diperbaiki lagi? Untuk mahasiswa ya Kak? Mahasiswa dan kampus. Oh, untuk mahasiswa dan kampus saya rasa bisa sama-sama berkembang jadi lebih baik lagi Kak. Oke. Terima kasih banyak ya Bang atas waktunya. Ya Kak, sama-sama Kak. Oke, selamat siang Bang. Saya Rosanedi Evelyn Sitorus dari jurusan Kimia. Ingin meminta waktu Abang sebentar untuk wawancara. Apakah Abang bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya boleh tahu nama Abang dan dari jurusan mana serta stambuknya? Nama saya Dimas Wandi Sumekar dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, prodinya Pendidikan Teknik Otomotif, Stambuk 2018. Oh, oke Bang Dimas ya Bang ya? Iya. Oke, terima kasih Bang Dimas atas waktunya. Saya mau nanya kira-kira Bang Dimas untuk menghabiskan waktu berdiskusi bersama teman-teman di sekitaran kampus kita ini lebih memilih di ruangan yang terbuka atau tertutup ya Bang ya? Kalau untuk lebih dominan ke ruang terbuka sih, di bawah pohon, di pondok-pondok gitu, di belakang birek, biasanya gitu. Tapi kadang ya di dalam ruangan juga seperti Gilip, di perpus FT, perpus jurusan, itu aja sih. Kira-kira kan Abang udah kadang mau di ruangan terbuka nih, kadang ada di ruangan tertutup juga. Lebih nyaman di wilayah yang tertutup atau terbuka Bang? Kalau untuk kenyamanan atau lebih fokus ke ruang tertutup. Tapi kalau untuk happy cerita bebas gitu di ruang terbuka gitu. Kira-kira ada nggak Bang faktor yang mempengaruhi lebih nyaman di ruangan tertutup daripada yang terbuka? Ada faktornya. Kalau yang di ruang tertutup ini diskusi tentang mata kuliah gitu kan, lebih fokus, kita membawa laptop kan, bisa ngerjain tugas, itu kursi nyaman, ada wifi, ada ya listrik mendukung lah gitu. Kalau untuk di luar lebih diskusi yang nggak terlalu kampus sih, kayak pembahasan luar aja gitu. Berarti faktornya kenyamanan ya Bang. Bicara tentang kenyamanan, kalau boleh tahu gimana nih lingkungan kampus kita kira-kira udah memberikan kenyamanan nggak untuk mahasiswa-mahasiswinya Bang? Untuk di ruang tertutup misalnya Gilip masih ya saya rasa cukup nyaman gitu, cukup nyaman. Tersedia cok sambung kan, baru wifi bisa diakses, baru ruangannya AC, ya, lebih nyaman lah gitu di ruangan tertutup kalau untuk belajar juga gitu. Kalau di ruang terbuka faktornya ya karena kita laki-laki mungkin ya batasan privasinya ini nggak ada, di luar ini lebih bebas bicara, nggak kedengaran orang lain lah gitu. Itu aja sih. Kira-kira Bang saat berdiskusi yang menggunakan ruangan yang di luar, ada nggak faktor lain yang mengganggu penghambatan kenyamanan tadi? Misalnya kayak sampah atau gimana Bang yang berhubungan dengan lingkungan kita? Ya ada, apalagi kalau di luar kan di bawah pondok, sampah, nah itu faktor yang bikin nggak nyaman. Apalagi sampah banyak, bau, apalagi lalatnya, nyamuknya banyak, apalagi lingkungannya semak ini kan banyak rumput. Mungkin itu sih faktor yang buat kita nggak nyaman kalau lagi di luar itu diskusi gitu. Itu aja sih. Kira-kira Bang dari ketidaknyamanan tadi kayak sampah, gangguan nyamuk, pernah nggak Abang menjangkit penyakit yang dari gigitan nyamuk gitu Bang, demam? Kalau untuk saya sendiri nggak pernah, tapi kalau kawan gitu mungkin pernah, seperti kena malaria, mungkin karena kebiasaan lingkungannya dia, entah itu di kosnya atau di kampus, mungkin kan ada kos yang ada kampus ini yang atau paritnya ini kurang dibersihkan, nah, jadi nyamuknya disitulah dia berkembang kan.
Nah itu sih lebih kawan yang pernah kena itu tadi. Oke Bang. Kira-kira Bang, ada nggak pendapat Abang, saran dari Abang untuk pihak kampus maupun untuk mahasiswa-mahasiswi Unimed untuk memperbaiki sama-sama ketidaknyamanan itu Bang? Ada, apalagi ini tanggung jawab bersama, bukan hanya kampus. Kalau kampus ini tanggung jawabnya itu ya menyediakan fasilitas. Nah, sedangkan mahasiswa ini tanggung jawabnya itu ya menjaga fasilitasnya itu. Ya menjaga, contohnya ya tidak membuang sampah sembarangan atau sampah basah. Nah itu terutama plastik kan. Itu saja sih. Untuk saran dari kampus ini ya lebih banyak lah sediakan fasilitas yang memang sifatnya ini dibutuhkan mahasiswa, seperti pondok-pondok itu kan di bawah pohon, mungkin itu sih. Berarti saran dari Abang untuk kampus menyediakan lebih banyak fasilitas untuk berdiskusi. Sementara untuk mahasiswa-mahasiswi kesadaran dirinya masing-masing ya Bang ya untuk menjaga fasilitas tersebut dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan serta membedakan sampah yang bisa diolah dan tidak bisa diolah lagi ya Bang ya. Oke, kayaknya itu aja Bang yang mau saya tanya. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bang. Selamat siang kembali. Selamat siang Bang, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya saya ingin meminta waktu Abang untuk diwawancarai, apakah Abang bersedia? Ya, bersedia. Maaf Bang, sebelumnya nama saya Elizabeth Delayanti dari PSKM 22B. Abang namanya siapa ya kalau boleh tahu? Jeremy dari PSPK 21C. Oke Bang. Baik Bang, di sini saya ingin bertanya tentang apakah Abang sering mencari ruang kelas kosong untuk mengerjakan tugas? Iya, sering. Kenapa Bang tidak memilih untuk ke Digilib atau ke ruang diskusi lain seperti di ruang diskusi yang ada di Pondok Gerbang 2 dan Gerbang 3? Oke, kalau alasannya nggak di Digilib, satu karena di Digilib AC-nya kurang dingin.
Kedua, di ruang baca ramai sekali dan ribut biasanya. Jadi nggak fokus untuk ngerjain tugas ataupun belajar. Yang ketiga, kenapa nggak di pondok? Satu, gelap, banyak nyamuk juga, lalu nggak segar udaranya. Maksudnya nggak dingin kayak di kelas ini kan ada AC-nya, jadi nyaman belajarnya. Berarti untuk pengaruh nyamuk juga mengganggu sekali ya Betul, Bang ya. mengganggu sekali. Saya kalau misalnya terpaksa belajar di pondok selalu bawa outen sih untuk mencegah nyamuk nih, karena mengganggu sekali nyamuk. Menurut Abang untuk nyamuk yang ada di gerbang 2 sama di gerbang 3 yang ada di dalam pondok itu apa sebenarnya yang menyebabkan banyak nyamuk gitu Bang? Oke, kalau saya lihat kan di pondok itu dekat dengan parit yang dekat gerbang. Mungkin karena itu salah satu pengaruhnya. Lalu karena Tumpukan sampah dan banyak pohon-pohon yang masih gimana? Nggak terurus dia situasinya. Jadi memungkinkan banyak nyamuk yang di sana. Menurut Abang penanggulangan untuk itu apa aja yang bisa dilakukan? Salah satunya fogging, lalu dibersihkan sampah-sampahnya supaya nggak ada nyamuknya, lalu mengurangi air tergenang. Kalaupun ada air tergenang di parit, ditutup paritnya. Gitu. Jadi kan Bang, untuk kebersihan kampus kita ini terutama untuk gerbang 2 dan gerbang 3 ada kan seperti untuk pengurusnya itu kan ada khusus gitu. Jadi menurut Abang apakah juga mahasiswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar pondok itu Bang? Ya pastinya mahasiswa juga sebagai pelajar yang bermartabat harusnya menjaga kebersihan lah. Karena kebersihan itu bukan tanggung jawab pengurus petugas kebersihan saja, tapi tanggung jawab kita semua. Demi kenyamanan kita bersama juga. Oke Bang, terima kasih Bang untuk jawabannya. Oke. Maaf setelah mengganggu waktunya. Terima Oke, kasih iya. banyak ya Bang.